Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita channel Gunawan Karimah bisa bersilaturahim ke rumahnya Mas Budi Iswanto, pemilik dari Eri Sanjaya Las dan Aluminium di desa mana nih? Biting, Tegalrejo, Kecamatan Purworejo. Mudah-mudahan silaturahim kita di kesempatan siang hari ini bawa keberkahan bagi Mas Budi sekeluarga dan juga bagi kita semuanya. Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Mas Budi keluarga yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Sibuk banget. Hari ini kita mereview dari Eri Sanjaya Las dan Aluminium. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi para pemirsa sekalian. Sekaligus kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga berkaitan dengan las, aluminium dan lain sebagainya bisa nanti menghubungi dengan Mas Budi gitu ya Mas ya. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka tak arufan seperti itu. Memperkenalkan diri, kami persilakan kepada Mas Budi untuk perkenalan baik biodata pribadi, keluarga dan juga awal mulai merintis usaha Eri Sanjaya Aluminium. Insyaallah nanti kita akan bincang-bincang seperti itu supaya bisa lebih detail lagi tentang review Eri Sanjaya Aluminium. Moga kepada Mas Budi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Iswanto yang alhamdulillah kebetulan punya usaha di bidang aluminium, kaca sama besi yang berlokasi di Dusun Biting, lingkungan Biting, RT 4 RW 7 Banyon, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Wonogiri. Untuk keluarga? Keluarga saya punya 2 orang putri. Yang satu di bangku SMA. Sudah SMA. SMA kelas 1 ini. Yang satu di TK. Masih TK. Untuk namanya itu Banyon itu sendiri kan artinya adalah tempat yang berair ya. Saya kan dikelilingi sungai ini. Tapi melihat sekeliling kok agak kering gitu. Tapi insya Allah ini seperti pulau berarti Mas. Jadi dari sana itu sungai, terus mengalir ke sana. Jadi dikelilingi sungai. Dari selatan, terus nanti ke timur, dari timur ke selatan lagi itu sungai. Tapi insya Allah untuk Eri Sanjaya ini ancer-ancernya berarti SMP 3 Purworejo. Sebelum SMP 3 Purworejo ke selatan. Jadi ada Gapuro. Itu masuk, nanti ada jembatan gantung. Itu jembatan gantung namanya? Iya, jembatan besi gantung. Tapi bukan jembatan pelangi sebelum sini. Biasanya kebanyakan itu jembatan pelangi yang dikenal itu, jembatan gantung. Banjon. Oh iya, untuk Mas Budi dan juga sekeluarga, kalau melihat dari tadi sebelum kita melaksanakan wawancara ini, jenengan tadi sudah sedikit menceritakan awal mula jenengan memulai dari Eri Sanjaya Aluminium itu di kisaran tahun 2017 gitu. 17 awal. Itu 2017 awal. Bisa jenengan ceritakan bagaimana persiapan untuk membuka usaha yang las aluminium itu sendiri, seluk beluknya dan juga apa saja yang disiapkan. Mungkin pemirsa ada yang terinspirasi atau mungkin ada yang mau jadi konsumen nanti bisa mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Budi. Moga Mas.
Saya itu memulai usaha itu dari 2017 awal ya Pak. Nggih. 2017 awal itu bisa dibilang itu bukan dari modal nol ya, dari minus bisa dibilang gitu. Soalnya kan inspiratif dari minus. soalnya kan kita memulai usaha tapi sudah menanggung beban utang yang dulu-dulu terus terang gitu. Jadi bisa dibilang dari minus. 2017 awal 2016 akhir itu kan saya pulang merantau dari Semarang. Dari Semarang saya kebetulan 10 tahun di sana, terus 2016 akhir itu saya pulang. Saya pulang itu bingung sebenarnya. Tujuan ke sini kan kalau basic saya kan di aluminium, kaca besi. Sementara kalau lingkungan sini kan belum familiar kan sama seperti itu kan. Ya karena sebenarnya basic saya itu ya di situ ya. Karena ilmu kepepet. The power kepepet bener. Kepepet karena harus menafkahi anak istri. Waktu itu ya saya nyales pertama itu. Nyales jadi kalau ada proyek atau saya keliling dari rumah ke rumah, door to door itu lah. Saya nawarin, Pak butuh ini buatan seperti itu dulu. Terus awal-awal itu kalau ada yang masuk itu waktu itu kan belum bisa ngerjakan sendiri. Saya lempar ke toko yang sudah lama udah produksi itu. Saya lempar, nanti saya dapat komisi dari situ. Terus berjalan seperti itu kurang lebih ya sekitar 2 atau 3 bulan, alhamdulillah bisa beli alat sendiri. Kemudian ada pesanan masuk itu mulai saya ngerjakan sendiri. Berarti alat-alat itu sendiri juga dari nol ya, dari usaha itu, dari nyelesi itu. Dari nyelesi ada sedikit keuntungan nanti disisihkan buat beli alat. Masih ingat waktu itu saya beli mesin bor 1 sama mesin potong 1. Iya, sama mesin potong 1 itu 2017 awal itu. Berarti alat-alat utama untuk bisa mengerjakan pesanan itu apa saja Mas? Alat pendukung yang itu yang utama itu kayak mesin potong, mesin gerinda, mesin bor. Gitu ya. Itu estimasi untuk modal sendiri jenengan ingat di 2017 awal-awal itu berapa? Itu enggak ada 1 juta. Enggak ada 1 juta. Itu dari alat itu saya dulu COD ke Solo. Waktu itu COD ke Solo itu harganya sekitar waktu itu masih sekitar 500 berapa itu untuk mesin potong. Itu mesin potong yang kecil. Yang kecil itu sama mesin bor 1 itu saya beli di Purwantoro ini harga 200 sekian. Tapi kalau udah sekarang alhamdulillah. Sekarang mesin potong udah 3 yang besar-besar itu. Alhamdulillah. Berjalannya waktu ada yang pesen, saya bisa kerjakan masih sendiri di samping rumah ini. Sampai rumah ini saya kasih terpal, belum ada bangunan-bangunan yang kerja itu belum ada. Soalnya kan 2016 akhir kan saya pulang kan saya nunut ibu di sebelah. Karena sini dulu kandang ayam ini. Berarti ini bangunan baru nih? Enggak, ini dulu kan dipakai untuk kandang ayam. Masa sekarang udah bagus eksklusif sekali. Bener ini dulu kandang ayam terus saya matur sama ibu kan daerah kalau ikut ibu mertua terus kayak gitu di situ kan juga masih ada yogan ibu masih. Saya mau tinggal di sini terus ayam-ayamnya saya taruh di belakang saya kaki kandang terus ini saya bersihin semua terus anak istri saya ajak tinggal di sini gitu terus alhamdulillah ya pertolongan Gusti Allah Pak. Alhamdulillah bener bisa berjalan sampai sekarang ini yang tetap untuk tenaga itu ada 3 orang. Kalau yang kocokan istilahnya gitu kalau masuk mungkin seminggu 3 atau 2 kali itu ada 3 orang. Iya. Kalau jenis orderan yang biasanya banyak di order oleh masyarakat itu yang paling ramai apa itu Mas? Yang paling ramai itu seperti meja dapur, rak piring, lemari seperti itu. Yang paling banyak dicari seperti itu. Kalau untuk partai yang besar? Kalau untuk partai yang besar itu ya untuk kalau bangunan proyek itu seperti kusen aluminium, jendela, pintu seperti itu. Iya. Kalau pagar-pagar yang dari teralis besi seperti itu juga bisa. Iya. Selanjutnya begini Mas, kalau awal 2017 sekarang 2021 berarti kan berjalan kurang lebih 4-5 tahun ya? 4 tahun, 5 tahun berjalan. Iya. Itu jenengan mungkin dari manajemen keuangan dan juga dari dinamika usaha itu sendiri. Apa yang jenengan rasakan di 5 tahun terakhir ini termasuk di pandemi ini ada tidak perbedaannya seperti itu? Untuk usaha saya Mas terus terang ya, untuk di pandemi ini sebenarnya tidak ada
Alhamdulillah tidak ada efeknya. efeknya. Cuma di awal-awal, Oh, di gitu. awal pandemi justru. Di awal pandemi itu kan masih ada penyekatan. Iya, Nah, itu betul. untuk pengiriman itu kadang susahnya di situ. Oh, gitu. Juga pernah ada 3 atau 4 kali itu waktu itu mau ngirim ke, kalau nggak salah itu ke daerah Magetan. Itu ditolak. Karena kita dari posisi dari Wonogiri kan, luar provinsi, dilarang masuk ke wilayah itu. Waktu saya bawa pulang itu kalau nggak salah 3 atau 4 kali itu. Oh gitu ya. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah tidak ada masalah halal gitu. Tidak ada masalah. Kalau apa itu jenengan juga bisa mengkalkulasi dari apa yang jenengan rasakan selama ini. Iya. Tentu yang paling berkesan itu kan ada momen-momen tertentu. Istilahnya kalau di bidang lain UMKM, peternakan, daging Iya. itu kan masa panennya adalah menjelang Ramadan atau tahun baru ya. Iya. Kalau di Las Aluminium itu gimana siklusnya? Menjelang Lebaran. Juga sama, menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran itu biasanya banyak yang pesan perabot rumah tangga. Pemudik itu ya. Ya, biasanya ngasih kejutan ke orang tua. Oh, gitu. Itu. Kebanyakan itu kayak ya perabot kayak meja TV, kayak kan dari aluminium, bisa kayak lemari, kayak meja hias, kayak bikin pagar kayak apa itu. Kalau gitu. menjelang Lebaran itu biasanya agak meningkat. Malah gitu Ya, puasa itu biasanya hampir 2 kali, Pak. Berkah dari bulan suci Ramadan dan juga Alhamdulillah, gitu. silaturahim. Gitu. Karena kalau kita catat kebanyakan pemudik itu kan di menjelang itu ya, Menjelang Lebaran. Lebaran. Dan mereka biasanya juga bawa uang. Dan Gitu. dari situ banyak 10 hari terakhir Ramadan itu ndak di meeting sini, Iya. ndak di Sendang tempat kami biasanya kebanyakan orang itu merenovasi rumah. Ya, maksudnya 10 hari terakhir itu justru malah biasanya beli ini, beli itu, Oh beli gitu ini, ya. Berarti Terakhir. kalau jenengan aturnya tadi mungkin sampai 2 kali lipat, ada lembur-lembur juga nih, Mas? Nggak ada lembur. Saya hari-hari biasa pun nggak ada lembur. Oh gitu, Nggak ya? ada lembur. Saya mulai kerja itu 8:30, nanti 4:30 udah selesai. Kalau di bulan puasa itu penambahan tenaga. Oh gitu, Iya, berarti itu menambah penambahan. karyawannya ya? Itu sampai 7 atau 8 orang gitu. Seperti itu. Iya, jadi terus terang saya nggak ada lembur. Saya maghrib dah di rumah. Oh gitu. Kalau tadi jenengan ceritakan yang paling jauh orderan itu daerah mana, Mas? Kalau Jawa Timur itu Blitar. Pernah ke Blitar? Blitar itu saya sebulan 2 kali. Masya Sana. Allah. 2 kali? 2 kali sebulan pasti, 2 kali. Sebulan 2 kali itu 2 pickup itu 2 mobil. Jadi sebulan itu 4 pickup 4 mobil ke sana. Betul. Untuk yang berikutnya, kalau jenengan mewacanakan ini kan kita dari bisnis itu kan harus berani mengkalkulasi. Iya, betul. Adakah wacana jenengan satu mungkin Iya. buka cabang atau mungkin membuka tempat di lain daerah lain sebagainya? Kalau wacana sih ada, Pak. Gitu, Itu keinginan itu buka di pinggir jalan. Oh nggak Nggih. Buka di pinggir jalan raya. Oh iya. Ya, produksi tetap di sini. Cuma nanti misalnya ada yang jadi itu saya taruh buat display gitu Iya, di pinggir displaynya. jalan gitu. Oh, gitu. Ya mungkin mobilitas orang kan lebih kalau di jalan raya. Kalau ini Betul. kan masuk kan kalau nggak tahu atau dari WA atau dari Iya. Facebook kan nggak tahu sini. Kalau Betul. jalan raya kan mungkin ada orang lewat, oh tahu ini ada produk ini. Seperti itu. Atau mungkin di tanah kelahiran jenengan atau area Purwantara atau Mojokerto nih yang mungkin jenengan Kalau angan-angan. angan-angan sih di sekitaran Purwantara sih. Malah ya? Iya. Seperti Mobilitasnya tinggi di Purwantara sih. Oh, Sekitaran gitu. sih. Semoga. Oke, mudah-mudahan Amin. Allah SWT mengijabahi dari Amin. yang diwacanakan Mas Amin. Budi seperti itu. Untuk yang berikutnya ini mungkin tidak apa-apa nggih, istilahnya buka-buka dapur jenengan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini untuk menginspirasi teman-teman sekalian. Nggih. Awal jenengan tadi awal 2017 itu membuka usaha jenengan aturan dari minus, terus Nggih. mungkin mengadakan peralatan-peralatan Nggih. yang dari sederhana sekarang sudah alhamdulillah seperti ini, Nggih. bahkan bisa membangun rumah lah tanda kutip dan sebagainya. Nggih. Itu jenengan punya manajemen khusus tidak untuk keuangan? Berikutnya. Untuk keuangan terus terang kalau manajemen sih manajemen standar biasa, Pak. Begitu ya. Biasa. Kalau ini saya boleh cerita nih. Iya, monggo. Dulu itu kan di Semarang itu kan terus terang itu saya itu pelaku riba. Ceritanya kan dulu itu saya utang di bank, utang di salah satu bank. Nah uangnya itu saya buat invest. Itu saya buat invest.
sekian puluh juta, dan nanti setiap bulan itu saya terima sekian persen. Oh, iya. Gitu. Berjalannya waktu itu tidak ada 1 tahun itu yang saya invest itu lari tak kemana, gitu ceritanya gitu. Terus akhirnya buat tutup bank, buat lain-lain kan saya jual semuanya gitu. Saya pulang, akhirnya saya pulang itu kan saya coba bawa ilmu. Bawa ilmu sama bawa utang gitu kan. Ya karena the power of kepepet itu tadi di sini. Akhirnya saya banting setir ini. Kalau dulu ke sana kan gedung-gedung tinggi kan, gitu. Kalau di sini kan yang kerabat-kerabat rumah-rumah kan gitu. Untuk manajemen keuangan ya saya lebih teliti lagi. Kalau waktu di sini saya kelola bersama istri, kalau di Semarang dulu saya sendiri. Gitu. Terus yang penting itu setiap hari itu saya ya alhamdulillah bisa menyisihkan sedikit buat ya sedekahkan. Kalau tadi melanjuti cerita jenengan, memang sodakoh nih itu bisa menyuburkan harta, tapi riba itu membinasakan. Dan dalam konteks kita divisi Baitul Mal juga alhamdulillah istri jenengan juga bagian dari keluarga besar kami. Kami juga mendoakan ini juga bagian dari pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Ya kita juga turut mendoakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Mas Budi keluarga Allah SWT berkahi. Amin. Dan untuk berikutnya, kalau ini menariknya seperti ini, orang itu akan lebih intens atau lebih fokus kepada pelaku-pelaku usaha, manakala dia itu berangkat dari minus. Bener-bener, saya itu bener-bener ngalami Pak. Bener-bener ngalami gimana rasanya mau makan aja susah. Mau makan aja susah, sementara anak saya waktu itu masih bayi, yang kecil itu masih kecil, butuh susu. Mau beli susu saya susah. Posisi di kota, kalau mungkin di sini banyak saudara. Kalau di kota kan intinya kan individualismenya masih tinggi, sudah tinggi kan itu, udah mau tahu kan itu. Kalau kita ada salah satu mahfud mengatakan seperti ini, Mas, man dolama dulima, barang siapa yang berbuat dolim, suatu saat dia akan kena getahnya. Tetapi di sisi lain ada juga Rasulullah menyebutkan salasun dakwatun la tarudda bi, 3 orang yang doanya ini tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah al-madlum, orang yang terdolimi. Saya kira di posisi jenengan itu mungkin sama juga di posisi saya. Nah, untuk masalah ditipu-tipu itu kita sering ditipu. Apa karena sering lugunya itu ya? Tapi kita yakin saja seperti ini, Mas. Ketika orang itu menzalimi kita, baik dia mengambil hak kita, selama hak kita itu belum dikembalikan, yakinlah apa yang kita ucapkan ini akan lebih mustajabah, lebih mandi lah bahasanya. Ketika kita berusaha lebih fokus dan juga diiringi dengan ikhtiar, insya Allah keberkahan itu akan semakin berkembang. Mungkin bisa jenengan ceritakan, karena jenengan sebagai pelakunya dan perjalanan jenengan sampai 5 tahun ini, kalau mungkin dikalkulasi, di audit atau mungkin perkembangannya kan juga luar biasa. Alhamdulillah. Dari mungkin ini dulunya disulap dari kandang ayam. Itu bekas-bekasnya masih ada. Oh gitu. Bekas-bekasnya itu kan dulu mangkring di atas itu. Bener ini. Bisa cek ke tetangga-tetangga kalau ini dulu memang kandang ayam. Ini kan dulu masih tanah. Oh gitu. Itu masih tanah. Subhanallah. Jadi saksi sejarah. Saksi sejarah bener. Dan berikutnya nih Mas Budi, kalau jenengan yang asli Bulukerto. Bulukerto sendiri kan kita melihat ketika kita silaturahim ke sana juga belum begitu banyak yang di bidang las aluminium. Mungkin ada 1-2. Itu juga tetangga saya kan. Iya, Mas Panto. Mungkin jenengan juga bisa memberdayakan keluarga besar jenengan atau mungkin marketing jenengan saya kira sudah sudah handal dan juga termasuk awal dan cerita juga luar biasa. Apa tidak jenengan mungkin membuat reseller di daerah jenengan sana? Rencana ke depan ada, Pak. Rencana ke depan seperti itu. Jadi nanti ada reseller yang di sana gitu. Ini udah berjalan. Ini ada reseller itu yang di Ponorogo udah ada, yang di Madiun udah ada, yang di Wonogiri sudah ada. Alhamdulillah sudah. Malah lintas kabupaten. Iya, ada. Ini sudah berjalan. Ya dari reseller itu udah ada masuk, sudah mulai ada. Alhamdulillah. Poin closing statementnya Mas, ketika jenengan berangkat dari the power of kepepet, lalu jenengan bisa berhijrah bahasanya dari hal-hal yang ribawi ke alhamdulillah menjadi
produktif dengan bersedekah dan lain sebagainya. Apa yang bisa jenengan sampaikan ke pemirsa sehingga pemirsa juga bisa untuk mengikuti, setidaknya di masa pandemi ini. Kalau kemarin kita membaca di Giriwoyo ya Mas ya, ada apa itu orang yang gantung diri ketika terjerat pinjol seperti itu. Monggo jenengan aturnya untuk memotivasi pemirsa sekarang. Saya cuma mau mengungkap bilang gini, jangan takut sedekah, walaupun dengan sedekah itu kita tidak punya apa-apa. Karena yakin dengan sedekah itu Allah pasti memberi jalan. Subhanallah. Gitu. Karena saya mengalami sendiri, saya udah nggak punya apa-apa. Waktu itu punya uang sekian, udah saya sedekahkan semua. Bismillah, saya pasrah. Ilmu pasrah, saya pasrah. Waktu itu pun jenengan sing ngatur ya Allah. Subhanallah. Ini sesuai dengan apa itu lembaga sosial kita juga di Baitul Mal Karimah. Bahkan dalam hadis itu juga diungkapkan Mas Budi, al amwalu lis-shadaqati la yanqusu bal yaburu. Harta benda yang digunakan untuk sedekah itu tidak kurang, tapi malah berkembang, bertambah dan bertambah. Sekarang kalau misalnya kita udah nggak punya apa-apa, kita tinggal punya ini aja, ya sudah kita pasrahkan ke Allah. Kita belanja di Allah gitu. Pasrah ya Allah Gusti. Kalau saya ingat itu, aduh gedek Mas, bener-bener. Waktu itu saya sama istri itu ya berbes milih Mas, nangis. Saya hanya punya uang ini, harta satu-satunya tinggal ini. Kalau ini buat usaha terus terang nggak bisa. Ini kalau buat usaha itu nggak mungkin bisa. Ya udah kita kasihkan semuanya. Gitu. Kita nggak punya apa-apa. Insya Allah, yakin Allah pasti ngasih jalan. Terus Bismillah saya niat. Waktu itu kan nyales keliling kan saya masih pinjam sepeda motor tetangga sampai gitu. Saudara. Karena saya bener-bener pulang ke sini itu bener-bener hanya pakaian. Bisa tanya saudara, bener-bener sampai saya hanya bawa pakaian sama modal ilmu itu aja. Bener-bener minus, bener-bener bukan nolak kita, tapi bener-bener memang minus. Kalau memang bahasa Al-Quran itu menyebutkan faida azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, kita suminde kepada Allah, insya Allah akan memberikan keajaiban. Dan yang penting itu niat, yakin kalau Allah itu pasti membantu kita, yakin. Ini terakhir sebelum kita tutup untuk Mas Budi dan juga sekeluarga. Kalau hari ini alhamdulillah sudah ada 3 karyawan. Kalau di event-event tertentu sampai 7 atau 8 ya. Tentu eksistensi dari apa itu dari usaha ini selain di bidang keuangan tadi sudah apa itu aturnya rahasianya. Mari kita jauhi ribawi, berbanyak sedekah dan lain sebagainya. Kalau untuk uang masuk terus operasional dan laba itu sendiri jenengan mengaturnya bagaimana Mas? Itu untuk manajemen itu istri. Oh, istri ya. Saya yang bagian produksi istri. Ya, kerjasama suami istri itu. Jadi istri saya yang mengatur keuangan, jadi manajemen uang keluar masuk, uang belanja, uang banyak keuangan istri saya yang handle untuk proyek sama untuk tukang. Masya Allah. Jadi bisa saling melengkapi, bekerja sama, dan disinilah mudah-mudahan sekali lagi kami mendoakan Mas Budi sekeluarga usaha pun Allah SWT mengembangkan, Allah SWT membesarkan dan menjadi keberkahan bagi umat, bahkan bisa membantu saudara-saudara, mungkin tetangga, siapapun yang membutuhkan pekerjaan di bidang seperti ini ya Mas ya. Satu lagi Budi ya. Kalau ini pengalaman saya, untuk pengalaman saya itu justru saya bisa berkembang seperti ini karena melibatkan istri. Oh gitu ya. Doa istri itu luar biasa. Karena dulu itu semua yang pegang saya. Dari manajemen saya, pokoknya semua saya. Itu istri itu istilahnya ya nggak mau tahu lah gitu. Pokoknya semua itu saya kan gitu. Nah, istri ya pokoknya beres lah, terima beres gitu. Itu malah usaha saya malah nggak bisa berkembang. Oh gitu ya. Ini alhamdulillah malah saya melibatkan istri untuk yang manajemen, untuk yang keuangan, yang ngatur. Jadi bisa seimbang, alhamdulillah bisa berkembang sampai. Berarti ini ada ilmu baru lagi untuk pemirsa sekalian. Mari kita senantiasa bekerja sama dengan pasangan kita. Jangan mengecewakannya. Perlu perbanyak dengan kebahagiaan apapun. Insya Allah keberkahan itu juga akan datang. Bahagiakan istri dulu, insya Allah. Subhanallah. Sekelilingnya pun juga akan menjadi sumber-sumber kebahagiaan gitu. Karena rumah tangga itu kalau istri udah marah, udah
Seperti pintu berkah Iya. itu ditutup ya. Bener, bener. Karena kita nggak mau ngapa-ngapain itu sudah nggak enak. Nggak gitu. mood, nggak ada berkah dan sebagainya. Rezeki pun akan datang itu Betul. Susah. Seret atau lain Susah. sebagainya. Maka dalam konteks hadis Rasulullah itu disebutkan baiti janati itu. Iya, oke. Rumahku adalah surgaku. Surgaku. Apapun gelimbangnya harta, jabatan dan sebagainya, kalau di rumah itu tidak ada ketenangan, tidak ada keharmonisan, Betul. tentu Iya. juga akan menguap keberkahan-keberkahan yang ada. Jazakumullah Mas Budi, ini ilmu baru. Subhanallah, nanti bisa kita tiru bersama dan bersama-sama kita belajar nih, Mas. Semuanya menjadi pembelajar dan sekali lagi luar biasa sekali silaturahim kita mendapatkan ilmu baru. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Mas Budi, waktunya, tempatnya dan sebagainya. Ada hadis Rasulullah juga menyatakan seperti ini, Mas Budi. Man aroda ayab satolau fi rizkihi wa yusa'alau fi asarihi falyasir rahimu. Kalau kita pengen panjang umur kita, berkah rezeki kita, maka senantiasa bersilaturahim. Dan ilmu silaturahim tadi kalau saya bisa notulensikan itu juga salah satunya juga menjadi keberkahan usaha. Barangkali dari Biting, Purwantoro kok moro-moro ada orang Blitar, orang Tegal itu kalau tidak relasi yang luar biasa, tentu kita juga tidak akan tahu seperti itu. Jazakumullah, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan wawancara kita, review saya ini bisa mendatangkan keberkahan dan kepada pemirsa sekalian yang butuh alat-alat rumah tangga ataupun juga perlengkapan baik renovasi rumah yang berkaitan dengan las dan aluminium, datang saja ke Eri Sanjaya Las dan Aluminium yang alamatnya di mana tadi, Mas? lingkungan Biting RT 4 RW 7 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Purwantoro. Oke, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Mari kita tutup review wawancara kita di kesempatan siang hari ini dengan Eri Sanjaya Las dan Aluminium dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mari kita senantiasa berjamaah kembangkan channel dakwah ini dengan cara men-subscribe, like, komen dan juga share, insya Allah menjadi jariah bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.